dunia maupun di akhirat nanti. Tetapi itu ada suatu kesalahan. Jadi intinya dosa-dosa kecil itu berpotensi menyebabkan orang itu tersesat dan turunnya hukuman. Kalau kita cermati surat Al-Ahzab ayat 36 yang artinya, dan barang siapa mendurhakai atau berbuat dosa kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh ia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Kalau dalam surat Al-Jin itu juga dinyatakan, dan barang siapa yang mendurhakai atau berbuat dosa kepada Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya baginya neraka jahanam dan mereka kekal di dalamnya. Itu dalam perspektif Al-Quran. Kemudian Bilal bin Sa'ad rahimahullah berkata, janganlah engkau memandang kecilnya kesalahan dan maksiat, akan tetapi lihatlah keagungan zat yang kau durhakai dengan maksiat itu. Ya. Jadi mungkin contoh yang paling gampang ya, itu makan dengan tangan kiri. Karena itu menyelisih perintah Nabi. Nabi kan perintahnya makan dengan tangan kanan, dan dia makannya dengan tangan kiri. Nabi perintah makannya sambil duduk, tapi dia makannya sambil berdiri, sambil ngobrol, sambil jalan, pakai tangan kiri. Itu biasanya pada momen-momen resepsi pernikahan yang standing partai biasanya. Makanya bapak sekalian, kalau nanti mantu ya. Kalau mau balutan modern standing partai ya boleh, tapi ya jangan standing partai. Maksudnya disediakan banyak kursi di situ. Kemudian kalau ada counter makanan di situ, jangan diem aja yang jaga counter. Pak, monggo pinarak sebelah sana. Pak, monggo pinarak sebelah sana. Ada kursi melingkar, ada banyak kursi melingkar. Silahkan kayak gitu. Di gedung-gedung biasanya begitu ya. Makanya efek sampingnya benar itu, karena apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi benar, mengakibatkan turunnya hukuman. Ini dalam tataran praktek seperti itu. Coba kita bayangkan ya, orang habis maksiat makan dengan tangan kiri, berdiri, ngobrol, setelah itu mendoakan pengantin. Apa kira-kira doanya mustajab? Kalau orang habis maksiat langsung mendoakan barakallahu laka, ya nggak jadi ya. Seperti itu. Jadi kemasan yang baik gitu ya. Modern, nyunah dan elegan gitu ya. Jangan cuma modernnya aja gitu. Jadi harus diambil tiga-tiganya ya. Jadi kata Bilal seperti itu ya, kata Bilal bin Sa'ad harus diperhatikan ya. Ketika orang berbuat dosa-dosa kecil atau memandang kecil kesalahan atau maksiat, maka lihatlah keagungan zat yang kau durhakai dengan maksiat itu. Ya, untuk melatihnya mungkin kita bisa melihat, coba kira-kira berani enggak jenengan sebagai orang tua itu makan pakai tangan kiri di depan anak? Berani enggak? Atau sebagai anak coba makan pakai tangan kiri di depan orang tua. Seorang guru coba makan pakai tangan kiri di depan murid-muridnya. Apa enggak malu? Itu padahal dilihat manusia. Padahal Allah pasti melihatnya. Kan begitu ya. Apalagi baik memberi contoh tidak baik, orang tuanya memberi contoh makan pakai tangan kanan, ya. Baik malah makan pakai tangan kiri. Nanti cucunya malah ikut baik makan pakai tangan kiri. Kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata kepada putranya Al Hasan radhiyallahu anhu, wahai anakku, hati-hatilah, jangan sampai Allah melihatmu melakukan perbuatan maksiat dan tidak menemukanmu melakukan ketaatan sehingga engkau termasuk orang-orang yang merugi. Jadi ini perilaku ihsan ya. Jadi Ali berpesan pada putranya seperti itu. Jangan sampai Allah itu melihatmu sedang melakukan maksiat. Karena Allah melihatmu. Kalau melihat fenomena
ulama salaf, misalkan Ibrahim bin Adham rahimahullah, itu ya lumayan unik ya. Jadi orang dulu itu, murid-murid dulu itu terlalu jujur dengan syekhnya, dengan gurunya. Muridnya Ibrahim bin Adham itu ngomong, saya itu jadi maunya beribadah pada Allah dengan baik, tapi kebiasaan buruk saya maksiat itu kok nggak bisa ditinggalkan ya? Itu solusinya gimana? Akhirnya Ibrahim bin Adham menjawab, nek kamu mau maksiat, maksiatan saya belum pertanyaannya gimana saya boleh maksiat enggak? Banyak ulama sekarang ditanya, gimana Ustaz, saya boleh maksiat enggak? Jangan, mesti jawabannya begitu. Nah Ibrahim bin Adham jawabannya elegan, mau maksiat boleh kan gitu, tapi kamu harus memenuhi syaratnya. Menggaris bawahi apa yang dikatakan oleh bin Abi Thalib tadi, syaratnya kamu cari tempat yang aman. Jadi mau maksiat cari tempat yang aman. Bahasanya blind spot. Blind spot yang jangankan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau bisa malaikat raqib dan atid itu enggak lihat. Makanya cari tempat yang aman kayak gitu ya. Jadi nek mau maksiat boleh, tapi cari tempat yang aman. Saya tanya ini tempatnya di mana itu? Tempatnya di mana? Ya maaf ya Ustaz, ya maaf ya, Allah kan tahu. Iya, jadi tempat yang aman. Mau maksiat cari tempat yang aman. Kata Ibrahim bin Adham rahimahullah. Kemudian yang kedua, maksiat itu pasti pakai modal, gitu ya, pakai biaya. Berapa pakai biaya orang maksiat? Ya pakai biaya. Orang maksiat pakai biaya itu dalam surat Al-Anfal itu ada. Innal ladzina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfikuna tsumma takunu alaihim hasratan. Sesungguhnya orang-orang kafir itu membelanjakan hartanya untuk menghalangi manusia dari jalan Allah, dan mereka benar-benar akan melakukannya, dan mereka akan mendapatkan kerugian seperti itu. Nah, akhirnya Ibrahim bin Adham mengatakan, kalau kamu mau maksiat, jangan menggunakan rezeki yang Allah berikan kepadamu. Jadi kalau mau maksiat, gunakan modal, gunakan biaya yang bukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang ngasih biaya? Gitu kan? Kalau kita lihat dalam Al-Quran itu, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Kena kita di situ. Kenikmatan apapun yang kamu nikmati itu pada hakikatnya dari Allah, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun teknis, nah itu macam-macam. Kalau karyawan berarti dia dapat upah dari bosnya. Kalau dagang berarti dia mendapatkan uang dari konsumen. Tapi pada hakikatnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Satu syarat lagi yang diajukan oleh Ibrahim bin Adham rahimahullah, nek kamu mau maksiat silakan, tapi pastikan malaikat Israel bisa di lobi. Boleh melakukan maksiat, gitu. Ketika maksiat mau mati, sebentar, ya, kasih waktu 10 menit. Saya mau mandi, terus sholat, kan gitu ya. Saya tak sholat, nanti pas sholat kamu cabut nyawa saya. Bisa? Silahkan di lobi malaikat Israel. Kalau malaikat Israel bisa di lobi, silahkan maksiat. Cerdas ya jawaban Ibrahim bin Adham rahimahullah itu. Makanya Imam Ali kepada putranya berkata seperti itu. Jangan sampai orang melihatmu sedang melakukan kemaksiatan. Kalau dari sabda Rasulullah SAW, ini bisa kita lihat dalam riwayat Imam Bukhari yang artinya hindarilah oleh kalian dosa-dosa yang kecil. Kenapa? Karena perumpamaan dosa-dosa yang kecil adalah seperti suatu kaum yang menuju ke sebuah lembah, lalu di antara mereka ada yang mengambil potongan-potongan ranting kayu, dan yang sebagian lain juga melakukan hal yang sama. Akhirnya mereka berhasil mengumpulkan ranting-ranting kecil itu sehingga bisa digunakan untuk memasak. Sesungguhnya dosa kecil itu jika pelakunya diadab dengannya, niscaya akan dapat mencelakakan dirinya. Itu ya.
Iya seperti orang buat api unggun ya. Kalau kayu kecil ya mungkin ya bisa ditiup mati. Tapi kalau ranting itu menjadi banyak dibakar api unggunnya besar, itu bisa berpotensi membakar rumah. Orang yang tidak bersalah kena imbasnya kayak gitu ya. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, dari ayatnya ada, dari sabda Nabi ada, dari asas sahabat ada, jadi perkataan salaf ada, yang intinya kita tidak boleh melakukan dosa-dosa kecil. Kalau Imam Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya kalian akan melakukan perbuatan yang menurut kalian lebih halus daripada sehelai rambut. Padahal perbuatan itu menurut kami pada masa Rasulullah SAW termasuk dosa-dosa besar. Itu ya. Artinya apa? Kita bisa menangkap dari apa yang dikatakan oleh Anas bin Malik ini, karena dosa kecil itu saking biasanya dilakukan sampai tidak dianggap lagi menjadi dosa karena saking biasanya. Kalau kita lihat di dalam surat Qaf, maka dikatakan di sana, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu lafaz pun ya, yang meluncur ya, dari mulutmu kecuali raqib dan atid akan mencatatnya. Ma yalfizu min qaulin. Apa itu lafaz? Lafaz itu kumpulan huruf yang tidak ada artinya, itu ya. Tapi konotasinya jelek. Dan Allah tahu seperti itu ya. Itu kalau tupai itu bukan umpatan karena itu memang nama binatang. Tapi kalau tupai dikasih an, itu bukan binatang akhirnya. Artinya apa? Ya enggak ada. Tupai yang bahasa Jawa maksud saya ya. Paham ya? Itu. Ada orang Jawa Timur mengatakan CUK gitu ya. Itu saking biasanya itu tidak dianggap dosa. Saking biasanya. Jangan lupa maya fidumin qaulin. Tidak ada satu lafaz yang meluncur dari mulutmu kecuali ditulis oleh raqib dan atid. Pasti ditulis ya. Nah, kalau dalam bahasa WA kan itu ada CK. Gimana bacanya? Ada anak diperintah orang tua. Nah, antar ibumu itu lafaz. Artinya apa? Itu artinya apa? Di dalam kamus besar bahasa Indonesia nggak ada artinya, nggak ada. Tapi mereka menulisnya nanti di situ. Ya. Itu biasa ya. Kalau di dalam keseharian itu sangat biasa itu. Nah, PKPK mungkin masih bisa diterima karena itu senyum apa ya. Jadi banyak sekali masing-masing daerah itu punya kata-kata yang tidak ada artinya. Kalau di daerah Kudus itu ada kakek itu bukan umpatan. Tapi dikasih aneh, ya kakek belakangnya dikasih aneh, itu umpatan khusus untuk daerah Kudus. Ya, jadi kalau di Kudus ya di terminal itu jangan akan mendengar suara itu kakek plus aneh, kasar mati, ya. Mati-mati ya kalau pendengar di Kudus ya. Nanti lain daerah lain lagi. Makanya malaikat tidak bisa ditipu. Allah tidak bisa ditipu bahwa kamu sedang lompat. Ya karena saking biasanya, artinya tidak dianggap dosa. Waspadai ya. Jadi dosa-dosa kecil yang sering diremehkan dan tidak dianggap sebagai dosa karena saking biasanya. Akhirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu memproteksi umatnya dengan mengatakan ya falyakul khairon aw liyasmut. Kamu bisa ngomong baik enggak? Ini enggak bisa diam. Diproteksi umatnya. Tapi umat Rasulullah SAW Masya Allah tetap aja ya, tetap aja ada itu ya. Makanya diantara bentuk dosa-dosa kecil itu dikumpulkan oleh
Muhammad Sholeh Al-Najib, ya, beberapa dosa-dosa kecil yang sering diremehkan. Mungkin untuk perspektif negeri kita di Indonesia ini mungkin bisa ada yang lain ya. Yang pertama adalah tadi yang dibahas, yaitu tentang memandang perempuan yang bukan mahram dan berlama-lama menatap. Itu dianggap bukan dosa, padahal itu dosa gitu ya. Menatap perempuan yang bukan mahram tapi berlama-lama. Memang ada dispensasi ya. Jadi kalau melihat perempuan cantik gitu ya, alhamdulillah, terus segera palingkan wajahmu, jangan lihat pertama. Kalau Ibnu Jauziyah menjelaskan pandangan pertama itu nikmat, pandangan kedua dosa. Wow, alhamdulillah, ayo banget, wis segera tunjukkan pandanganmu, jangan lihat lagi. Kalau cewek ya sama saja, berlaku sebaliknya. Masya Allah, itu cowok apa malaikat, itu seperti yang dikatakan oleh perempuan Mesir kepada Nabi Yusuf. Hasya ma hada basar in hada illa malakun karim, diabadikan oleh Allah. Kifapo itu, ya ini malaikat ini, ya ini orang apa malaikat? Wah, terpesona, saking terpesonanya sampai motong tangannya sendiri. Oleh karena itu bagi kaum Hawa, hati-hati ya, jangan terlalu lama memandang cowok keren, jangan terlalu lama. Ya, jadi lihat dan palingkan, cukup bukan sepuasnya, apa sepintas kayak gitu ya. Ya, kalau diantara panjenengan tokoh publik, ini tantangannya lebih berat lagi. Di depannya ada ibu-ibu, ada mbak-mbak, gitu ya. Melihat ke depan tapi tidak melihat, menatap ke depan tapi nggak lihat orangnya, kayak gitu ya. Karena kalau nunduk terus nanti ditinggal maju, nah, gitu. Jadi tetap memandang ke depan, ya, tapi apa namanya, tidak melihat perempuan itu, gitu ya. Yang pertama, jadi hati-hati ya. Kemudian yang kedua itu ikhtilat, bercampurnya laki-laki dan perempuan. Ya seandainya ya dalam beberapa kondisi menuntut hal itu, ya kita dalam tanda kutip jangan menikmati ya. Kalau ada satu kondisi ya darurat itu ya, jangan menikmati. Menikmati itu apa? Sengaja nyenggol gitu. Jadi misalkan fenomena di pasar ya, wow itu kan istilah gak laki-laki, gak perempuan, gak tua, gak muda, mesti senggol-senggolan. Nek astagfirullahaladzim, Allah itu maha tahu, innahu alimun bidzati sudur. Allah tahu apa yang di dalam hati. Nek kira-kira jenengan itu lagi ngantarkan apa istrinya ke pasar, ada cewek cantik di lorong pasar, dalane ombo, ya nggak usah nyenggol-nyenggolin diri Pak, menghindarlah, nah gitu loh ya, sebisa mungkin menghindar. Itu nanti Allah tahu bahwa saya ini hanya, kalau dalam sebuah lagu, ini hanya keterpaksaan saja, nah gitu ya. Jadi itu benar-benar terpaksa. Ya. Ya. Makanya kita lihat itu apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam kitab Riyadhus Shalihin. Nek di forum-forum ikhtilat gitu ya, kamu jangan terlalu lama di situ, yaitu fenomena pasar. Kalau kamu ke pasar, jangan yang pertama kali yang masuk dan terakhir yang keluar. Itu berlaku untuk konsumen, bukan bakul. Jadi dengan ke pasar itu sing jelas mau becer apa, gitu, mau belanja apa, termasuk kesualayan. Iya. Karena bulan Ramadan ini orang ke swalayan itu lebih banyak, lebih ramai di swalayan itu. Jangan lama-lama, gitu ya. Jangan lama-lama. Ambil catat dari rumah, ya. Beli seperlunya, segera keluar. Gitu. Kalau antrian panjang di kasir, baca istighfar, astagfirullahaladzim. Pas depan jenengan wong itu ayu, budine panjenengan wong itu ayu gitu.
Dengan bilang saja, ini COVID belum pergi, nah gitu ya, Mbak, social distancing, nah gitu ya. Jadi tetap bikin jarak, gitu. Ya, teknis banget itu, ya. Jadi ini memang begini, negeri kita seperti ini ya. Fenomena ikhtilat itu masih ada. Ya. Yang pasti Allah Maha tahu ya. Kita itu sengaja atau tidak, itu Allah Maha tahu. Kemudian yang ketiga, memanggil orang dengan julukan-julukan yang jelek. Ini terutama anak-anak muda ya, itu suka menjuluki temannya yang bukan pada tempatnya. Ya. Makanya sebelum juluki temannya itu konfirmasi dulu. Ya. Kamu tak panggil ini mau tidak? Misalkan ada temen ya, zaman dulu ketika SLTA ada teman namanya Saiful Komar. Dulu rame-ramenya ini siapa lagunya itu loh, lagunya Kak Seto, Si Komo. Nah, Saiful Komar terus teman-teman itu manggilnya Si Komo. Itu jengkel banget dia dipanggil itu. Jadi harusnya dikonfirmasi. Kamu mau nggak saya panggil ini? Enak aja, berarti nggak ikhlas, jangan diteruskan. Tapi ada yang ada yang mau demi keakraban. Oh iya, itu kan nek bocah SMA atau mahasiswa kan biasanya begitu. Ada ya teman sekelas yang kasih julukan itu kan ada. Itu dosa kecil. Wala talmizu anfusakum wa la tanabbasu bil alqab. Ya, kamu jangan memberi lakop-lakop yang enggak baik. Pokoknya ini mahasiswa teladan. Mau tidur kasih, mau tidur kemalaman, pokoknya tang ini jam 8. Sebutannya apa? Kalong. Jadi namanya bukan kalong tapi kalong. Tangi kuliah jam itu. Boleh masak mamno, boleh masak. Iya, tak boleh. Ketika presensi pun begitu. Bulan, kalau nggak ada Pak, gitu. Astagfirullahaladzim, gitu ya. Jadi jangan ngasih julukan, jangan manggil dengan julukan-julukan itu. Ya mungkin walaupun atas nama keakraban ya bisa jadi dia nggak mau. Malah kalau perlu panggil dengan panggilan kesukaannya. Jadi kalau ada seorang perempuan namanya Saminem, ya, kemudian ingin dipanggil Samini, panggil dengan Samini, gitu. Jadi sebaliknya panggil dengan nama kesukaannya. Ada, ya jadi ini nama orang tua, ya, nama nenek kan namanya Nek Banyumas itu kan unik ya. Nek Banyumas itu ada Sariwan, ada Naruwan, ada apalagi ya, itu Banyumas banget. Nek Solo Suriem, Saminem gitu ya. Nah Jogja itu ada Ningrum apa gitu ya. Tias Ningrum itu Jogja banget itu ya. Banyumas endah ya. Kalau ada anak muda namanya nama ini, oh itu mesti dibully di sekolah atau di kampus itu. Naripan mesti kayak gitu ya. Lah kalau dia disoraki, kamu tanya aja lah, kamu pengennya dipanggil apa? Betty. Ya udah panggil Betty. Jadi sih orang nyambung, naripan ke Betty kan jauh banget. Tapi dia pengen dipanggil Betty, panggil Mbak Betty gitu ya. Jadi panggil dengan nama kesukaannya. Jadi walaupun namanya jelek, panggil dengan yang baik. Ya. Jadi tidak boleh, itu biasa banget ya. Dosa kecil yang biasa dan diremehkan, bahkan tidak dianggap dosa. Ini nanti malah menjadi kontraproduktif. Ini bulan Ramadan menumpuk pahala, malah ya terus berbuat dosa. Sama juga bohong, ya kan? Saum, sedekah, qiyam, tapi dinetralisir dengan dosa-dosa kecil. Dia impas gitu. Kalau lebih banyak berarti Ramadan malah nambah dosa. Jangan sampai terjadi. Kemudian berikutnya
Muhammad bin Shalih Al-Munajjid menjelaskan mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Itu memang ada hadisnya ya, tetapi Rasul tidak menyebutkan ancamannya. Jadi jengkel itu diakomodir ya, dalam agama kita, karena itu memang watak manusia. Jengkel boleh, tapi maksimal 3 hari. Mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari, itu berarti dia melakukan dosa. Tapi mungkin ya, ini watak orang Indonesia ya, senengannya jaluk baik ya. Padahal Abu Domdom itu mengajarkan ngasih, bukan minta. Minta sumbangan, minta uang, minta maaf, ya enggak? Ya enggak? Pernah dengar? Kamu kemarin itu menyakiti saya, kamu saya beri maaf, saya kok jarang ya enggak gitu ya. Mesti kita yang disalahi orang lain itu mendongakkan kepala ya. Aku pantang memberi maaf kepadamu kecuali kamu minta maaf, kayak gitu ya. Kita nunggu orang minta maaf baru dimaafkan. Pun kadang tidak dimaafkan ya, enak aja. Memang enak dikumpleng, nih kampleng, pok, nah. Dibalas dulu. Boleh balas? Disakiti boleh balas? Boleh. Surat An-Nahl menjelaskan hal itu. Untuk banyak syaitan wajib. Fa'in aqabatum fa'aqibu bimithli ma uqibatum bi. Kalau kamu ingin membalas, balaslah dengan cara yang sama. Tapi di penghujung ayat ya jelaskan fa'in aqabatum fa'aqibu bimithli ma uqibatum bi. Wala in sabartum lah khairul lisabirin. Tapi kalau kamu bersabar, itu yang terbaik bagi orang-orang yang sabar. Berikutnya merokok. Merokok itu termasuk dosa kecil, ya, termasuk perbuatan dosa yang biasa dilakukan. Enggak gini ya. Kenapa merokok itu disebut oleh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid sebagai pelaku dosa kecil? Ini saya hanya mengutip aja ya dari kitab Al-Muharramat Istahan Biha Muslimun. Nah gitu ya, dosa-dosa kecil yang dianggap biasa, yang diremehkan oleh kaum muslimin gitu ya. Saya bin Majid itu menulis rokok itu termasuk dosa kecil. Mau bukti bahwa merokok itu termasuk dosa kecil? Buktinya apa? Di bungkusnya ada tulisannya, merokok mengakibatkan kanker. Ya, begitu ya. Itu dalil bahwa rokok itu dosa. Kami tidak sih gambar bahayanya. Iya. Jadi ada tulisan kayak itu di gambar bisa. Jangan tahu ada beberapa orang berhenti merokok setelah melihat kemasan itu, ngeri. Gitu. Dua, bahwa merokok itu termasuk perbuatan dosa, itu enggak ada kok orang merokok itu di depan istri dan anaknya, kecuali istrinya itu agak gila, anaknya gila, gitu ya, itu beda cerita. Bener nggak? Nah, orang merokok itu mesti ke teras, ya enggak sih? Ya enggak? Itu yang saya lihat, Ini naik baru buka. Bilang suaminya langsung keluar duduk di teras klepus itu bukti itu bukti bahwa itu maksiat gitu ya. Jadi orang merokok itu tidak mungkin di depan istrinya, itu nggak mungkin, nggak, kecuali istrinya gila. Yang kedua, pengen tahu bahwa orang merokok itu berbuat dosa karena orang merokok itu jadi orang yang bodoh, orang yang bertanggung. Dan jangan nggak percaya itu ya, dari terminal Batu Raden itu ada tulisan gede banget, segera turun ke gigi rendah, bahaya. Dengan turun ke gigi rendah enggak? Orang ya Allah itu nanti sampai karat mau bila taufik mobil itu, yakin. Saya melihat tulisan itu di situ ya.
di bawah terminal Batu Raden, dan setelah beli menuju Karangrejo di Purbalingga sana, tulisannya gede, segera turun ke gigi rendah, turunan panjang, tulisan ketiga di Kledung. Masih nggak ya tulisan di Kledung itu? Mungkin masih ya. Tulisannya diambil, pasang lagi. Gitu ya. Kenapa? Turunan panjang 7 km, turunan terus. Nah, gitu. Kita akan taat itu. Lalu tulisannya merokok membunuhmu. Tentang merokok. Oh, jangan kita huruf orang. Tulisannya jelas loh, kecuali nggak ada tulisannya anjing. Ini ya. Makanya perusahaan rokok mulai belok usahanya, mulai merambah dunia retail kan gitu ya. Karena mungkin semakin banyak orang yang sadar. Iya. Iya. Jadi tidak boleh ya merokok. Itu yang bisa kita cermati. Kemudian berikutnya yang terakhir sebenarnya masih banyak ya. Ini yang ditulis oleh Muhammad Surah Majid. Yang terakhir itu musik, itu ya. Musik, lagu itu bisa termasuk dosa kecil. Tetapi kalau kita lihat sebenarnya musik atau lagu itu seperti, kalau kita buat analogi, seperti analogi pisau, ya. Atau analogi nek pakaian perempuan yang tembus itu jenisnya apa? Lingerin apa ya? Lingerin bener, bacanya lingerin. Ya, apa ya? Mbak, pakaian yang tembus pandangnya sebenarnya apa? Lingerin ya? Iya. Bener? Ya, lingerin. Kotak-kotaknya. Ya, di internet kan ada. Ini saya mau cari contoh itu. Jadi, aku ya Pak ya, mendengarkan musik seperti panjenengan beli lingerin, seperti ada orang beli lingerin. Lingerin itu untuk apa? Untuk menggoda laki-laki yang lain. Nah, itu dosa. Ya, tapi tak misalkan pakai lingerin di kamar untuk menggoda suaminya, itu dapat pahala. Barangnya sama, ya. Seperti bakul peso di pasar. Ya, peso itu bisa membuat masakan lezat, tapi juga bisa membunuh orang. Musik juga seperti itu, maka itu butuh kejujuran kita. Ya, karena memang dengan lirik dan teks yang sama itu bisa dijogeti, bisa orang, gitu ya. Beneran itu. Contohnya begini, misalkan pernah dengar lagu Rohman ya, Rohman itu ya, itu kalau yang menyampaikan Misari Rosid Al-Afasi, wah, nggak bisa dijoget itu. Yang ada juga artinya adem. Yang sama Munsyid Caca. Iya, dengan Rohman ya, Rohman, ya kan? Kita dengar adem, padahal pakai irama, pakai lagu. Orang kebawa semakin cinta pada Al-Quran. Rohman, Rohman, nah gitu. Apa jadinya kalau kemudian dinyanyikan oleh Nisa Sabian pakai irama koplo? Rusak. Mesti dijogeti. Apalagi diganti remix, apalagi diganti DJ. Oh, tambah Majnun. jadi musik itu ya gitu, bukan dilarang ya, sama dengan lingerin atau sama dengan peso tadi. Bagaimana kita menggunakannya dan bagaimana kita menyikapinya, gitu ya. Ya, jadi boleh saja, jangan dikira Rasul juga tidak bernyanyi. Jangan dikira Rasul dan sahabatnya tidak bernyanyi. Untuk menggali kondak, Rasul itu bersenandung, tidak membaca murotal terus, gak gitu ya. Jadi ketika menggali parit, sahabat menjadi semangat dengan bersenandung. Ya, gitu. Rasul tiba di Madinah, tidak dibacakan Idza nasrullahi wal fathu, belum turun ayatnya. Jadi tidak dibacakan ayat suci Al-Qur'an, tapi tola al-badru alaina. Tabuhana. Boleh. Makanya ini butuh kejujuran kita ya.
untuk bermain musik kayak gitu ya. Ada ya dengar musik jadi joget, orang dengar musik ada yang sampai haru dan nangis kan ada ya, terbawa perasaan, baper, nah itu luar biasa. Itu tergantung itu. Baik sampai sekalian seperti itu ya. Jadi kita harus waspada di bulan Ramadan ini ya, untuk bisa menghindari ya dosa-dosa kecil. Semoga bermanfaat dan semoga kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan prosesi menjadi orang yang beriman dan bertakwa. Yang tinggal untuk oleh Ramadan tahun ini tinggal beberapa masih ada 2 pekan kita maksimalkan ya. Seperti yang Rasul ajarkan, semakin berakhir Ramadan Rasul mengencangkan tali tingkatnya. Aku berkata dalam sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakumullahu khairan katsiran kepada Ustaz Saudara Khalid yang sudah memaparkan materi mengenai mewaspadai dosa yang disebutkan. Sebelum kami tutup, barangkali ada jamaah yang akan menanyakan mengenai materi yang sudah disampaikan oleh Ustaz Saudara, bisa mengangkat tangannya terlebih dahulu. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, anak amal anak mau menyampaikan juga. Syukuran banget atas penjelasannya. Cuma ini apa ya Ustaz? Anak mau tanya sedikit apa nih? Kalau misalkan tadinya julukan ya, misalkan akrabnya ini loh, akrabnya itu anak paling biasa ada. Misalkan ya, atau siapa yang sebut nama Mr. X itu dipanggil jenggot, gondrong, itu kan akrab, tapi kadang-kadang orangnya terima gitu. Ada kefaya Ustaz. Apa loh, gak ada yang menghina, cuma biar senang aja. Oke, silakan kita dijawab dulu. Ya kita bisa melihat fenomena seperti itu ya. Ada orang yang risih ya, orang berpenampilan Islam sedikit berpanjang itu dan dikomentari, bahkan disebut nama, disebut kambing, kayak gitu ya. Jadi sekali lagi sebelum kita memberikan julukan-julukan kepada orang, ya, kita tanya dulu mau tidak. Tapi juga terus jangan mengesankan jadi urakan kayak gitu. Itu kan ada ya orang, ada artis berjenggot panjang kemudian jenggotnya itu dikelabang, ada. Jadi nggak harus begitu juga gitu ya. Untuk melegalkan biar dia tidak dicap apa, itu yang bersangkutan masih dikelabang juga. Saya udah lama nggak lihat televisi. Jadi 2016 sudah nggak lihat TV lagi. Saya dilihat YouTube gitu ya. Seperti itu. Dilihat yang baik-baik saja. Seperti itu ya. Jadi sekali lagi konfirmasi dulu kepada yang mau dijuluki gitu. Yang kita tidak ada dosa dalam sholat. Oke, selanjutnya kepada sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustaz, saya menanyakan tentunya yang terkait dengan materi yang Bapak sampaikan. Akhir-akhir ini di sekitar kita itu untuk masalah olahraga, ya kalau dulu yang namanya senam itu cuma pakai hitungan 1, 2, 3 sampai pakai. Nah sekarang ini yang terjadi hampir tidak ada yang seperti itu Pak. Jadi senam itu pakai musik, senam itu, dan rata-rata yang namanya senam itu nggak tahu. Padahal tujuannya itu olahraga, tapi ada yang mengatakan bahwa itu dianggapnya itu joget-joget Pak. Nah di sini ada yang mengatakan senam itu olahraga, ada yang mengatakan
olahraga seperti joget karena diiringi dengan musik. Nah, hal yang demikian itu apakah ini termasuk dosa kecil atau bagaimana Pak Ustaz? Terima kasih Pak Ustaz sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kembali kepada yang namanya amal niat Pak. Dia itu maunya senang atau berjoget gitu. Kita bisa loh Pak menipu semua orang. Saya sedang berolahraga, itu saya berolahraga senang. Ngomongnya ke orang itu sedang berolahraga. Padahal hati ini mau berjoget itu Pak. Jadi Allah itu tahu hatinya orang yang sedang senang itu. Orang mungkin lihatnya akan khusnudon. Gini ya Pak ya. Itu nanti malah memunculkan dosa kepada orang lain. Oh, kayak asli joget. Padahal apa? Padahal dia sebenarnya dia itu hatinya itu benar-benar pengen senang ya Pak ya. Tapi berhubung ada musik, akhirnya muncul dosa orang yang lewat jalan joget yang dilegalkan. Kan orang jadi sukudon. Orang jangan mancing sukudon. Begitu ya, jangan mancing sukudon. Orang yang lihat dosa dan dengan yang mancing sukudon kira-kira kena dosa enggak? Nah itu Pak mulanya saran saya nggak usah lah, nggak usah. Oh, kalau senang nggak usah pakai musik lah. Masih ada olahraga yang lain. Ya jadi itu ya. Nah, apa ya Pak ya? Jadi itu memang menjadi fenomena ya, fenomena seperti itu. Ya, yang pasti niatnya bagaimana? Dan Allah Maha tahu. Ya. Kalau memang jujur, ya Rasul pun menjelaskan kepada kita bentuk-bentuk olahraga seperti itu sudah dijelaskan. Ya. Nah kita kaji ini. Jadi olahraga yang terbaik itu adalah berenang. Uniknya Rasul itu untuk domisilinya Mekah dan Madinah. Lalu jangankan laut ya Pak ya, sungai enggak ada, telaga enggak ada. Maka Rasul bisa bersabda ya, bahwa olahraga itu adalah berenang. Gimana itu? Itu berarti menunjukkan Rasul itu bisa bersabda seperti itu berdasarkan wahyu, berdasarkan petunjuk. Ya, renang itu karena sunnah maka 100% bermanfaat. Tapi jangan itu apa ya, luruskan niat juga karena di kolam renang biasanya ada bebek berenang juga. Ada bebek berenang yang bisa bicara, itu masalah lagi. Nah ketika kita renang di sana, ya Allah, jenengan itu ke kolam renang itu niatnya apa? Delok bebek, apa olahraga? Itu ya Allah tahu. Begitu. Oh iya Pak, nah jenengan ada modal itu peluang bisnis Pak. Ya, peluang usaha itu. Ya, ini kolam renang kerja, kolam renang laki-laki, kolam renang perempuan. Peluang itu Pak. Peluang jenengan ada modal. Tapi jangan lupa Pak ya. Dan jangan buat kolam renang bagi dengan saya hasilnya. Karena ide dari saya, dari artinya dong, gitu ya. Jadi tadi ada ide, kan belum kan? Nah, ide itu penting. Ingin saya buat. Jadi jangan mancing-mancing ya, jangan mancing-mancing orang untuk bersuudon. Jadi pastikan orang itu positif thinking kepada kita ketika kita sedang senang. Karena kalau olahraga itu, kalau menurut kesehatan, itu kan ada 3 yang harus dipenuhi, ya kan? Pertama, terukur, sesuai umur, satunya apa? Ada 3. Oh, Pak? Ada 3 olahraga itu, tentang olahraga. Teratur, terukur, sesuai umur. Jangan bis 60 tahun, 70 tahun, senang, ya bengkek, ya bengkek gitu. Ya harus sesuai umur dong, kayak gitu.
Udah 60 tahun futsal, tadi gitu ya. Makanya renang sesuai umur lah. Itu masya Allah Rasulullah SAW bersabda itu untuk renang itu ya. Nah, gaya kata itu kan bisa pelan banget, itu bisa Pak. Biar nggak kos-kosan itu gerakannya pelan dan bisa. Nek muda ya begini, ya. Nek tua begini. Gaya kata. Tapi nek gaya bebas sama gaya dada, nek udah tua gak jadi ngos-ngosan gitu ya. Ada saya menemui bapak-bapak sudah sepuh sama baik renang di kolam renang itu ya pakai gaya kata tapi alon banget kan gitu, kayak yoga gitu. Mengatakan kan? Gitu. Baik, terima kasih. Dengan sesi tanya jawab tadi, maka berakhirlah sudah kajian pada subuh kali ini. Dan ucapkan sekali lagi jazakumullah khairan katsiran kepada Ustaz Khalid yang sudah berkenan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari jemaah. Selanjutnya kami paparkan sedikit mengenai apa yang sudah disampaikan tadi, yaitu tahapan godaan setan. Yang pertama, mengajak untuk musyrik. Jika tidak berhasil, maka setan akan mengajak manusia pada perbuatan dosa besar. Dan yang terakhir, ketika gagal, maka setan akan mengajak manusia membujuk untuk melakukan dosa-dosa kecil. Perumpamaan dosa kecil adalah seperti orang yang mengumpulkan kayu untuk bahan pembakaran. Semakin banyak kayu, maka semakin besar api. Begitu pula pada dosa yang dapat yang membesar. Pada intinya, jangan menyepelekan atau menganggap enteng setiap perbuatan maksiat yang berujung dosa sekecil apapun, karena hakikatnya adalah innallaha alimun bidzats sudur. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.